Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Sonoageng Kecamatan Prambon. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul di sini. Kita akan mengikuti diseminasi pengibasan modul 1.4 yang membahas budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Jaka Santosa, calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu guru yang saya hormati, harapan dari saya selaku kepala sekolah, hal yang nanti disampaikan oleh Pak Jaka Santosa nantinya hasilnya bisa diimplementasikan di SDN Negeri 1 Sonoageng. Jadi bukan hanya nanti praktek terus kemudian tidak ada hasilnya Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah disampaikan nanti bisa memberikan informasi kepada panjenengan semuanya, dan hasilnya nanti bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan di SDN 1 Sonoageng, sehingga nanti memberikan efek yang positif. Jadi budaya positif itu kan kebiasaan-kebiasaan hal yang baik. Jadi hal-hal yang baik itu nantinya bisa diterapkan di lembaga kita, yaitu di SDN Negeri 1 Sonoageng. Untuk itu kepada Bapak Jaka Santosa selaku calon guru penggerak angkatan 9, waktu sepenuhnya saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bambang Babiono. Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Di sini saya akan melakukan pengibasan modul 1.4 budaya positif saja. Tujuan pendidikan menurut KAD, tujuan pendidikan adalah segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi dari tujuan tadi, bahwasanya anak-anak itu ketika lahir itu sudah mempunyai potensi dan sudah mempunyai kodrat atau karakter yang sudah dibawa sejak lahir. Jadi tugas kita sebagai guru itu adalah menuntun anak tersebut. Jadi di sini misalkan ada anak yang misalkan itu dia sangat mewakal, jadi kita ambil dari segi positifnya saja. Karakter yang baik kita tingkatkan, karakter yang tidak baik kita hilangkan. Nah, di sini selanjutnya, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak lahir itu sudah membawa kodratnya sendiri, sudah membawa karakternya sendiri. Jadi ya di rumah orang tua itu yang menuntun, kalau di sekolah guru. Okay. Sekarang kita masuk ke konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat
motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang tujuh, segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini ada suatu kegiatan. Nantinya saya minta perwakilan dari Bapak Ibu guru 2 orang. Nah, di sini ada kegiatan, ada Anda dan teman akan melakukan kegiatan untuk membuka kepalan tangan. Nah, nanti tugasnya Anda akan membawa salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, terus nanti tugas yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda si B tadi boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, saya mohon untuk perwakilan 2 untuk mempraktekkan ini. Nanti apakah dari salah satu teman Anda nanti mau membuka kepalan itu? Monggo, Bu Dewi sama Pak Pri saja. Monggo Pak Pri. Nanti Pak Pri menjadi yang A, yang mengempalkan tangannya, Bu Dewi yang membujuk, yang merayu. Nah, monggo. Tangannya digerakkan Pak Pri. Nah, nanti Pak Pri dibujuk sama Bu Dewi, atau nanti Bu Dewi memberikan uang atau apa agar kepala tangan Pak Pri itu mau terbuka. Itu nanti tinggal Pak Pri mau membuka atau tidak. Seperti itu. Monggo. Saya tahu ini adalah sesuatu yang berharga buat jenengan. Boleh tidak saya minta ini? Tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Kenapa nggak boleh Pak Pri? Tidak boleh. Karena sangat berharga. Karena sangat berharga bagi. Kalau saya vaksin uang, Juga tidak boleh. ini harus apa itu dibuka dulu. Saya mau lihat. Ya, tidak ada apa. Ya, terima kasih diberikan Pak Pri. Ya, dari kesimpulan kegiatan ini, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan, seseorang akan membuka atau menutup kepalan, dan seseorang akan selalu berusaha untuk membuka kepalan tangan orang lain. Semua itu tergantung dari kontrol yang kita miliki. Jadi tadi dari kontrolnya Pak Pri, bagaimana kita rela menyerahkan sesuatu yang mungkin sangat berharga buat kita untuk dapat bermanfaat buat orang lain, ataupun merayu orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dalam peristiwa ini dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap orang memiliki posisi kontrol yang berbeda-beda pada suatu peristiwa. Nah, secara naluri manusia itu akan selalu bertahan atau mengontrol diri terhadap apa yang datang dari luar. Pada kasus ini
tentunya awalnya kita akan melakukan pertahanan diri terhadap mengempal tangan kita. Demikian juga dengan B tadi, dengan Pak B tadi, akan tetap mempertahankan untuk selalu mengempal, sehingga pertanyaan 1, 2, dan 3-nya pada pernyataan bahwa yang memiliki kendali itu adalah kita. Seperti itu. Kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William James dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita lanjut untuk berikutnya. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari stimulus respon? Realitas atau kebutuhan kita itu sama. Teori kontrolnya, realitas, kebutuhan kita berbeda. Iya, berbeda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teorinya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus stimulus responnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak mengalami kontrol orang lain. Maaf, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita next berikutnya. Sekarang, apa makna disiplin? Nah, di sini kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam pembelajaran biasanya kita waktu kecil dulu ketika kita telah bersekolah, ketika kita tidak mengerjakan PR pasti ada hukuman. Nah, hukuman itu sendiri yang akhirnya nanti akan membekas di benak anak. Jadi kalau bisa hukuman itu tidak digunakan sama sekali. Next, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan yang terakhir adalah kebebasan. Realitasnya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi
dari kebutuhan dasar manusia dari 5 tadi, bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kasih, sayang, dan rasa diterima, dan terakhir kebebasan. Nah, ini ada suatu contoh. Ada suatu contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Ibu Ani, guru kelas 6 di SD Tunas Harapan, sedang penguasaan. Di sini penguasaannya bukan penguasaan menguasai, bukan. Ini penguasaan untuk siswa. Penguasaan bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Terus menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, dari pertanyaan ini saya ingin salah satu jawaban dari Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, kita cermati dulu dari contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ibu Ani, guru kelas 6 SD Tunas Harapan, sedang penguasaan bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, nah ini jika di sekolah Anda, di sekolah Bapak Ibu itu ada kasus seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi saya sampaikan. Yang kebutuhan dasar yang kelima tadi, bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan yang terakhir kebebasan. Nah, dari kasus ini dari contoh kasus kebutuhan dasar tadi, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu. Jadi kita mencari tahu alasan apa Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, yang tadi ada kebutuhan dasar manusia tadi ada 5, bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan. Nah, di sini Bu Ani mencari tahu apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan dasar di sini adalah bertahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, itu dari kelima kebutuhan dasar tadi, itu kebutuhan dasar, kebutuhan untuk diterima. Jadi istilahnya dia ingin mencari perhatian temannya saja. Terus dari analisa yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu pengakuan atas kemampuannya. Biasanya anak-anak adanya di sini, dia merasa jagoan, akhirnya merebut makanan atau jajannya teman sekelas atau yang lain. Nah, itu namanya pengakuan atas kemampuan. Terus analisa yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Nah, di sini kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi setiap hari ibunya membawakan bekal itu saja, tidak pernah diganti. Akhirnya si Agus tadi bosan dan merebut makanan dari teman yang lain. Itu masuk di kebutuhan akan pilihan.
Terus analisa yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu namanya kesenangan. Seperti Pak Pri, ya, sukanya menggoda, gitu. Lanjut. Sekarang kita lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi eksternal, yang kedua eksternal juga, yang ketiga adalah motivasi internal. Nah, yang masuk motivasi eksternal itu ada 2. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu masuk di motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang terakhir itu masuknya di motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, pernyataannya saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, kita lanjut dulu. Di sini nanti penjelasannya. Nah, di sini ada motivasi internal, motivasi intrinsik, dan dari motivasi tadi ada guru berbuat, guru berkata, dan hasil. Nah, itu ada motivasi internalnya, identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Nah, di bawahnya ada perilaku kontrol negatif, ada perilaku kontrol positif. Dan di motivasi intrinsiknya itu adalah kontrol diri. Nah, dari motivasi itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang untuk guru berbuat. Nah, motivasi internal eksternalnya ini yang identitas gagalnya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu dari guru berbuatnya, dari identitas gagalnya seperti itu. Terus membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjuk kekecewaan mendalam. Terus kita sebagai teman, dari perilaku kontrol positifnya, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau kita motivasi internal pemantau itu menghitung dan mengukur. Dan kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kemarin waktu tugas saya yang demonstrasi konspek 2 itu, saya ada tugas membuat video itu. Ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu anak terlambat berangkat sekolah dan mencontek ketika ujian. Nah, di situ kita sebagai guru, kita tidak boleh, istilahnya kita harus langsung menghukum kenapa kamu terlambat. Kita mencari apa permasalahan yang anak hadapi ketika dia terlambat. Nah, di situ kita tanyakan alasannya apa, alasan kenapa dia terlambat, terus dia mengulangi lagi atau tidak. Nah, kita tanya seperti itu. Nah, di situ nanti kita masuk ke keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini nanti kalau bisa kelas-kelas kita yang dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kita ampuh itu kita buatkan yang namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini nanti akan saya jelaskan mengapa kita memiliki peraturan harus
menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa? Karena untuk keselamatan kita itu adalah diaturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika ada pandemi COVID kemarin? Itu untuk kesehatan kita. Jawabannya. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama siswa. Ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini biasanya di sekolah kita itu peraturan yang ada di sekolahan dan tata tertib yang ada di sekolahan. Nah, alangkah baiknya nanti kita buat keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Misalkan kita berangkat sekolah, masuk jam 7, berdoa bersama-sama, terus saling menghormati dengan teman. Nah, seperti itu. Nanti biar anak-anak juga bisa membacanya, kita tempelkan di dinding kelas masing-masing. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan kelas. Pernyataan kelas, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ketika kita membuat keyakinan kelas itu alangkah baiknya jangan banyak banyak keyakinan yang kita tuliskan. Kita sedikit saja, yang penting anak-anak juga paham, anak-anak juga bisa mengerti apa yang dimaksud dari keyakinan kelas tersebut. Jadi bukan peraturan saja, bukan tata tertib saja, kita tambahin nantinya di kelas-kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini nanti saya ada beberapa pertanyaan buat Bapak Ibu. Nanti terkait nanti ada di slide berikutnya. Di sini kita masuk ke budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tadi dan peraturan itu ada contoh peraturan dan keyakinan kelas. Apa tuh bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Nah, di sini yang peraturan itu selalu kembalikan, contohnya ya ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Nah, di sini ketika kita membuat keyakinan kelas dengan kata tanggung jawab, berarti anak-anak itu akan senantiasa bertanggung jawab dengan apa yang mereka ambil. Misalkan
ketika menyapu, kembalikan sapu itu di tempatnya. Nah, itu termasuk tanggung jawab dari anak-anak tersebut. Terus dari peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, dari keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, di sini dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus dari contoh yang ketiga dari peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, kalau kita membuat keyakinan kelas, nanti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi kita berangkat sekolah, misalkan masuk jam 7, berarti kita harus menghormati teman yang lain, harus komitmen dengan waktu dan tujuan kita. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Itu di peraturan, contoh dari peraturan. Yang keyakinan, keselamatan, menghormati orang lain. Terus contoh yang seterusnya, dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinannya atau kebajikannya itu, nilai kebajikannya adalah kesehatan. Terus yang berikutnya, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Dan yang terakhir itu adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Itu nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Nah, di sini nanti kita coba jawab pertanyaan itu. Mari kita belajar itu hukuman atau konsekuensi. Nah, tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu biasanya kita sering ketika anak-anak itu terlambat sekolah, kita menyuruh anak-anak itu untuk menulis kata-kata atau kalimat seperti itu. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu niki kula tangkel dengan jawab. Terus saya betul ngantuk. Berikut. Ya, kita lihat nomor 1. Ya, hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat dulu jawabannya. Nah, betul sekali hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, betul? Coba lihat. Ya, betul. Terus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
konsekuensi. Betul. Ya. Karena di situ pelajarannya PJOK. Kita lanjut. Perbedaan dan hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi dari kegiatan, dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada apa toh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Jadi di sini kalau hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan, kalau konsekuensinya itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi seperti pertanyaan yang nomor 5, karena waktu tadi jadwalnya itu PJOK, lari ketika terlambat dalam pelajaran PJOK. Nah, berarti itu konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Terus perbedaan yang kedua, membuat anak, yang hukuman ini membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka lama. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, di sini ketika kita istilahnya menghukum anak, itu biasanya anak akan merasa sakit dalam waktu yang panjang. Biasanya kita memarahi anak, dia itu akan terlalu ingat. Dulu saya pernah dimarahi sama Pak Pri misalkan. Nah, kalau konsekuensinya itu membuat anak merasa tidak nyaman, dia hanya tidak nyaman saja dalam jangka waktu pendek. Terus perbedaan yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Terus perbedaan hukuman yang keempat, paksaan. Nah, di sini stimulus atau tanggapan untuk konsekuensinya. Perbedaan yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Perbedaan yang selanjutnya, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Perbedaan yang selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini misalkan anak itu takut dihukum, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Nah, kalau konsekuensinya itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus perbedaan yang terakhir, marah, rasa bersalah dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, di sini konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, sekarang kita lanjut ke apa itu restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, di sini itu kemarin yang saya sampaikan di tugas demonstrasi kontekstual tadi itu saya tadi sudah menjelaskan ke panjenengan semua bahwasanya saya membuat 2 kasus, yaitu yang pertama terlambat datang sekolah dan mencontek. Nah, itu kita masuknya di restitusi, kita cari alasan apa anak itu terlambat, kenapa dia terlambat, terus apakah hal itu akan dilakukan lagi. Nah, kita akan menanyakan semua itu kepada anak-anak. Nah, di sini restitusi atau posisi kontrol guru itu adalah sebagai penghukum. Yang pertama,
Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Posisi kontrol guru yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau atau manajer. Nah, di sini nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas yang terakhir itu identitas sukses, ada 2 itu kontrol dari luar dan kontrol diri. Nah, guru berbuat seperti tadi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir sampai dampak pada murid, mengulangi kesalahan, itu yang identitas gagalnya. Menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu yang dari kontrol dari luar. Yang kontrol dari diri itu adalah menghargai diri sendiri. Salah satu contohnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu yang kontrol dari dirinya. Kita lanjut. Nah, di sini posisi kontrol guru, pernyataannya seperti ini. Siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol gurunya adalah membuat orang merasa bersalah. Karena di situ ada kata-kata kecewa sekali. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu namanya penghukum. Sama dari posisi kontrol gurunya tadi penghukum, ada kata-kata tidak pernah. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu adalah teman. Jadi kita di sini sebagai guru sebaiknya juga kita sebagai teman bagi anak-anak kita, bagi anak didik kita. Terus yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah posisi kontrolnya guru, itu adalah pemantau. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kita sebagai posisi kontrolnya manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Nah, itu posisi kontrol adalah penghukum. Kita lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan pasakan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ciri yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi yang ketujuh, ciri yang ketujuh yaitu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ciri yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pernyataannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pernyataan yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah,
Yang kedua, segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dari situ pernyataannya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Pernyataan yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah melakukan angka 1, 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah bagi orang yang dia inginkan. Pernyataan, keyakinan kelas, apa yang telah kita yakini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini untuk menstabilkan identitas seperti kasus yang saya ceritakan tadi, itu maksudnya di segitiga restitusi kita menanyakan kestabilan identitas. Nah, kita menanyakan ke anak, kenapa dia tadi terlambat seperti itu, kenapa mencutek. Nah, kita menanyakan seperti itu. Terus setelah itu kita melanjutkan ke validasi kebutuhan. Nah, alasannya apa? Anak itu mencutek. Alasan kamu kenapa mencutek? Nah, dia pasti punya alasan karena mungkin pada malamnya tidak belajar atau diajak ibunya kemana seperti itu. Terus yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan apa? Keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya. Saya sudah membuat keyakinan kelas. Itu ada tidak banyak, kemarin saya buat bersama anak-anak itu ada 5 keyakinan itu. Ada 5 kalimat dan mungkin anak-anak juga hafal. Ya. Keyakinan kelas yang pertama yaitu kemarin adalah berdoa ketika belajar dimulai dan selesai. Itu salah satunya seperti itu. Ya, mungkin untuk pembahasan kali ini sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Nah, ini ada satu, thank you. Guru yang hebat luar biasa sulit ditemukan, sulit untuk dipisahkan dan tidak mungkin untuk dilupakan. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan dari saya. Saya akhiri buat topik buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Demikian tadi Bapak Ibu telah kita ikuti bersama pembahasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah disampaikan oleh CGP Angkatan 9 Bapak Jaka Santosa. Kita beri aplaus sekali lagi buat Bapak Jaka Santosa. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ini tadi saya sudah menulis ya, jadi menulis beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Ini hanya sekedar ulasan, tidak banyak yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi yang pertama di sini adalah mengenai budaya positif. Budaya positif ini adalah pembiasaan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang di dalamnya itu ada sikap, perilaku, dan tutur kata. Ini harusnya memang kita tanamkan, kita kembangkan di lembaga kita Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tata tertib sekolah saja seperti apa yang sudah disampaikan Pak Jaka tadi. Alangkah baiknya di setiap kelas itu juga ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi anak-anak nanti tidak hanya mendapatkan konsekuensi saja, tetapi juga restitusi. Kalau tadi ada 3 hal, yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Jadi kita menghindari yang namanya hukuman Bapak Ibu, karena itu termasuk identitas yang gagal. Sementara untuk konsekuensi dan restitusi ini adalah identitas yang sukses. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan bersama, jadi tahu antara guru dan juga anak-anak. Sementara
Kalau restitusi itu malah sifatnya adalah menguatkan karakter. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kita menggunakan restitusi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian selanjutnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jaka, ini kita juga harus menanamkan hal-hal yang baik. Jadi disiplin positif. Jadi kalau ada budaya positif, ada disiplin positif. Jadi contohnya tadi sudah disampaikan kepada Pak Jaka Santosa. Jadi kita terbiasa untuk tepat waktu, gitu Pak Jaka ya. Ini dulu sudah pernah disampaikan tepat waktu dan banyak sekali Bapak Ibu. Baik, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan setelah ini harapan dari saya selaku Kepala SDN 1 Somageng, pembebasan di Semanasi hari ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada Pak Jaka Santosa saja, tetapi berimbas kepada panjenengan semua, kepada sekolah ini tentunya. Dan ini nantinya bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan, dikembangkan di lembaga kita untuk sekarang dan seterusnya. Semoga Pak Jaka nanti setelah ini tambah sukses Pak Jaka untuk kegiatannya. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.